Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan Project Based Learning mata kuliah pengauditan 1, yaitu mengenai literatur review, pelanggaran etika profesi dan reputasi profesi akuntan publik. Nah, literatur review ini disusun oleh saya sendiri, Amelia Ekadianti, dengan NPM akhir 4082, dan rekan saya, Tessa Baru Simbolon, dengan NPM akhir 4022. Lalu ada Dinda Deptriana dengan NPM akhir 4114. Lalu ada Beni Oktavira dengan NPM akhir 4134. Lalu yang terakhir ada Jayhan Rahma dengan NPM akhir 4155. Nah, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk yang pertama itu ada abstrak, di mana penelitian ini menggunakan sebuah metode literatur review yang memiliki tujuan menganalisis adanya pelanggaran terkait etika profesi, kode etik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis akuntan terutama di sektor publik, dan juga berpotensi menurunkan kualitas kinerja akuntan serta kepercayaan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan dokumentasi kasus, pembahasan ini difokuskan pada faktor-faktor seperti integritas, independensi, kompetensi, serta komitmen terhadap kode etik menjadi penentu utama profesionalisme dalam praktik akuntansi. Selain itu, peran organisasi profesi akuntan seperti IFAKA dan IAI dalam menyusun dan menerapkan standar etika global juga berpengaruh dalam membentuk perilaku etis akuntan di Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman dan penerapan etika profesi untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dan menjaga kredibilitas profesi akuntan di mata publik. Nah, dari abstrak tersebut terdapat 4 kata kunci. Yang pertama etika akuntansi, yang kedua kode etik, yang ketiga profesi akuntan, dan yang keempat kepercayaan publik. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini sudah saya ringkas dan saya ambil intinya. Untuk etika seperti integritas, objektivitas, dan kejujuran menjadi dasar utama dalam proses audit. Auditor bertanggung jawab memberikan penilaian atas laporan keuangan yang digunakan sebagai pihak untuk mengambil keputusan. Karena itu, nilai etika menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi hasil audit. Kemudian dalam menjalankan etika itu ada kode etik, akuntan berisi prinsip dan aturan yang harus diikuti dalam praktik profesi. Nah, ini digunakan sebagai pedoman agar akuntan itu bertindak profesional, tidak hanya untuk kepentingan internal saja, tapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan juga ekonomi. Kemudian tindakan ini juga harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Meski meski kode etik sudah ada, pelanggaran etika seperti manipulasi laporan dan penyelewengan masih terjadi biasanya itu karena lemahnya pengendalian internal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah penerapan kode etik baru terhadap kualitas audit dan keandalan laporan keuangan. Baik, yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada etika profesi akuntan. Nah, etika profesi adalah panduan penting bagi individu dalam bidang profesional, mencerminkan komitmen untuk memberikan layanan kepada masyarakat, menjaga kehormatan profesi, dan menetapkan standar operasional. Prinsip ini itu bersifat universal dan mencakup tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan integritas moral. Setiap profesional diharapkan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, mengutamakan keadilan, memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas, serta menjunjung tinggi kejujuran dalam prinsip moral dalam profesi, menurut Marwah dan Kuswardiah tahun 2021. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu etika dan prinsip etika profesi akuntan. Menurut Purwaji dan Wibowo tahun 2016 menyatakan bahwa etika adalah pemahaman rasional dan kritis tentang norma serta nilai moral yang mengarahkan perilaku individu dalam masyarakat. Etika memungkinkan analisis normal dan nilai moral, berperan dalam mencapai moralitas. Kode etik profesi akuntansi bagian dari standar profesi akuntansi publik atau SPAP menetapkan peraturan etika yang harus diikuti oleh akuntan dalam menjalankan tugas profesional. Yang ketiga, penelitian etika. Penelitian etika ini terbatas dari aspek kognitif akuntan terkait pengambilan keputusan etis, berlandaskan teori penalaran moral dan juga DIT. Fokus kajian adalah bagian akuntan memandang kode etik profesional
mereka dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap serta perilaku etis. Selain itu, penelitian ini juga menguji komitmen terhadap etika dan prinsip etika, serta mempengaruhi orientasi etika terhadap sensitivitas emosional menurut INDA tahun 2019. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan literatur review atau tinjauan pustaka sistematis yang dikategorikan sebagai jenis penelitian kepustakaan. Menurut Nur Salam, tahun 2020, literatur review adalah uraian komprehensif mengenai teori, temuan empiris, dan artikel penelitian yang diperoleh dari bahan acuan kredibel yang berfungsi sebagai landasan fundamental bagi kegiatan penelitian. Nah, si tinjauan literatur sistematis ini dilakukan melalui tinjauan analisis, evaluasi, terstruktur, klasifikasi, dan klasifikasi bukti berdasarkan data yang dihasilkan sebelumnya. Tahap penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Menurut April tahun 2020. Penelitian ini Oke, yang selanjutnya di sini ada beberapa jurnal atau penelitian yang terdahulu yang kelompok kami ambil. Nah, untuk yang pertama itu ada dari Dwi Chandra dan juga Asyik, itu tahun 2023, mengenai pengaruh kode etik profesi akuntan publik terhadap opini audit yang dihasilkan auditor pada KAP yang terdapat di Jawa Timur. Nah, untuk hasilnya sendiri, itu penelitian mengenai pengaruh kode etik terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa prinsip integritas, objektivitas, dan profesionalisme berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi yang memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian, ada jurnal dari Rinaldi pada tahun 2020 dengan judul Persepsi Mahasiswa, yaitu prinsip etika profesi akuntan. Untuk hasilnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada persepsi mahasiswa dan juga mahasiswi, baik yang masih belajar maupun yang sudah bekerja mengenai prinsip etika profesi akuntan. Namun, persepsi mahasiswa tingkat awal dan tingkat akhir itu berbeda. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada dari Mehta dan juga Triwardani tahun 2025 dengan judul Perspektif Etika dalam Profesi Akuntan. Untuk hasilnya sendiri itu penerapan etika yang kuat dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan memperkuat reputasi serta kepercayaan terhadap profesi akuntan. Yang selanjutnya ada Amrizal tahun 2018 yang diambil dari jurnal Liquidity dengan judul Analisis Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia. Untuk hasilnya, pelanggaran mengenai standar teknis auditor menunjukkan bahwa auditor belum sepenuhnya menjalankan tugas profesionalnya yang sesuai dengan prinsip etika yang berlaku. Hal ini mencerminkan adanya kualitas auditor dari segi kompetensi maupun moralitasnya. Yang selanjutnya ada Prayudi tahun 2017 dengan judul Gender, Penerapan Kode Etik Profesi Akuntan dan Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hasilnya, penerapan kode etik akuntan profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD, dan kelompok akuntan perempuan terbukti lebih baik menerapkan kode etik akuntan profesional dibandingkan kelompok akuntan laki-laki. Yang selanjutnya itu ada dari Fitriani dan juga Dewi Suprihandari tahun 2020 dengan judul Ethical Analysis Etika Profesi Akuntan Standar Etika Akuntan Profesional di seluruh dunia, meskipun masih terdapat beberapa modifikasi untuk mengurangi perbedaan dengan kode etik. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya, itu independensi auditor adalah fondasi kredibilitas opini audit, di mana persepsi pemangku kepentingan menentukan penerimaan laporan keuangan. Nah, permintaan tinggi akan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dengan manfaat akses pembiayaan dan investasi mendorong perusahaan untuk mencapainya. Sebagai profesi kepercayaan publik, kewajiban auditor meliputi peningkatan kompetensi dan kepatuhan ketat kode etik untuk meminimalkan kesalahan. Nah, kajian perilaku etis akuntan publik Indonesia mendesak mengingat maraknya pelanggaran seperti opini audit yang tidak sesuai dengan realita
perusahaan yang menggerus kepercayaan. Lalu, untuk standar global diharmonisasikan IPAK melalui adopsi luas kode etik IPAK oleh anggota, sementara IAI mengatur etika dan standar akuntansi di Indonesia sebagai pedoman di sektor. Bukti empiris menunjukkan implementasi kode etik oleh penyusun laporan keuangan telah berjalan. Dengan demikian, integritas audit bertumbuh pada triad independensi, kepatuhan etik, dan sistem regulasi global lokal. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa etika akuntansi itu menerapkan prinsip moral dalam praktik profesi, membentuk sensitivitas dan komitmen etis, pengembangannya secara global, terkendala relativitas budaya, etika menjadi fondasi perilaku profesional. Artikel ini berfokus pada analisis kepatuhan etika akuntan publik Indonesia, relevan mengingat prevalensi pelanggaran khususnya opini audit tak akurat yang mengurus kredibilitas profesi. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan literatur review mengenai pelanggaran etika profesi dan reputasi profesi akuntan publik dari kelompok 3. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.